Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang podcast isu kontemporer dengan mentor. Adapun mentor saya yakni Bapak Dr. Putra Astomo SH.MH. Penyelenggara kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Coach Bapak Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nasiruddin SIP MSI, peserta Lasar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, gelombang 3 Sulawesi Barat tahun 2022. Angkatan 10, golongan 3, kelompok 3, nomor daftar hadir 26. Selamat menyaksikan. Terima kasih kembali lagi Pak. Adapun hari ini kita akan bercerita tentang isu kontemporer, Pak. Ya. Di mana isu kontemporer itu adalah isu yang update, yang ada di Indonesia, yang ada di kalangan masyarakat. Salah satunya yang saya angkat di sini tentang media sosial. Media sosial sekarang ini sudah sangat global, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan yang paling update sekarang adalah banyaknya berita-berita yang tidak benar atau hoax yang tersebar di media sosial. Bagaimana Pak sikap kita sebagai akademisi menanggapi hal tersebut? Terima kasih Pak. Ya. Penyebaran berita hoax itu adalah sebuah pemanfaatan teknologi dengan jalan yang tidak benar. Ya, menurut saya seperti itu. Ya. Jadi penyebaran hoax adalah sebuah tindakan memanfaatkan teknologi, ya. Jadi perlu memberikan kesadaran ya kepada masyarakat. Ya, jangan langsung percaya begitu saja sebuah informasi ya yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya. Akan tetapi perlu ditelusuri, ya, perlu ditelusuri kebenaran dari informasi-informasi yang disampaikan melalui media massa, ya. Apakah itu melalui media, terutama media elektronik, ya. Karena pada dasarnya hoax itu adalah sebuah penyampaian informasi yang belum tentu sesuai pada kenyataan yang ada. Ya, jadi oleh karena itu untuk agar tidak terjadi penyebaran hoax, ya, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, maka perlu kita untuk menelusuri, menggali lebih dalam terkait dengan informasi yang diberikan kepada kita. Apakah itu memang benar atau tidak benar, atau berupa kebohongan. Nah, itu. Nah, yang kedua, perlu penanaman nilai-nilai keagamaan. Ya, penanaman nilai-nilai keagamaan. Kenapa saya katakan perlu penanaman nilai-nilai keagamaan? Karena kembali kepada pribadi masing-masing terkait informasi yang diberikan kepada kita. Ya, apakah kita itu yakin, percaya terkait informasi yang disampaikan oleh melalui media elektronik itu atau tidak? Jadi kembali kepada keyakinan hati. Jadi kan kalau ketika kita bicara keyakinan hati, berarti kita bicara nilai-nilai religiusitasnya, nilai-nilai religi, nilai-nilai keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Contoh, penyebaran aliran sesat itu termasuk juga berita hoax.
Ya, penyebaran aliran-aliran yang sesat. Terus penyebaran informasi terkait dengan akan terjadi pemboman atau tindak pidana terorisme di suatu tempat. Perlu ditelusuri dulu apakah memang benar informasi itu atau tidak benar dalam hal ini faksnya. Nah itu ya. Jadi dikembalikan kepada keyakinan hati kita sendiri untuk meyakini benar tidaknya sebuah informasi yang disampaikan oleh media massa, media elektronik kepada kita sebagai penerima informasi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti di sini ketika kita membaca berita atau menonton berita di media sosial atau elektronik itu, kita dulu harus menelusuri lebih dalam apakah informasi tersebut fakta atau hoax. Terus kemudian menyaring informasi tersebut. Kemudian ketiga tadi penanaman nilai-nilai agama yang kita yakini terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial tersebut, Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak tentang podcast kita tentang isu kontemporer pada hari ini.